Selamat pagi, Pari. Pada hari kedua ini kami akan melakukan survei tempat. See you. Dadah. Permisi. Selamat pagi Pak De. Pagi juga kakak-kakak semua. Ya. Oke, jadi kita dapat tugas dari sekolah buat langsung terjun ke daerah-daerah sekitar RT, RW dan kelurahan untuk praktik demokrasi. Dilanjut. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama dalam aspek perkenalan, bisa Bapak memperkenalkan diri dan menjelaskan tugas sebagai RT? Siap, saya Pak RT Pak Junedi Pudin bertugas untuk melihat situasi lingkungan tentang warga kita sendiri. Jangan sampai ada permasalahan agar warga tetap rukun, saling bergandengan tangan antara satu dengan yang satu, sehingga kita dapat hidup penuh dengan kedamaian. Gitu deh. Oke, kan tadi Bapak kira-kira udah menjabat 7 tahun lebih ya berarti? Ya, betul. Nah, kira-kira selama ini tugas atau tanggung jawab utama sebagai seorang RT menurut Bapak itu apa? Loh, kita harus menjaga warga, situasi keamanan. Jangan sampai ada permasalahan yang muncul dari luar, agar warga kita dapat hidup dengan tenang gitu, nyaman. Kan enak lingkungan kalau tenang. Itu deh. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke aspek demokrasi di tingkat RT ya Pak. Ya, siap. Untuk pertanyaannya, kira-kira bagaimana pelaksanaan musyawarah di tingkat RT ini? Oh, kalau kita akan melaksanakan tugas seperti tingkat musyawarah, pertama kita undang deh. Undang agar kita semua warga dapat undangan, dia yakin kan, sehingga dia datang berkumpul. Apa yang akan kita laksanakan menyesuaikan lingkungan kita tetap bersih dan nyaman. Itu deh. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan terakhir, kira-kira bagi Bapak pribadi, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak khususnya kalangan siswa-siswa SMA dalam konteks peduli terhadap lingkungan sekitar? Saya harusnya bangga dengan anak-anak muda seperti ini yang saat ini mempunyai cita-cita tercapai. Itu perlu kita dukung karena mereka bisa berpola pikirnya akan lebih jauh lagi untuk mengembangkan yang akan lebih baik di masa yang akan datang. Saya menyepot, mendukung memang apa rencana anak-anak muda itu sangat bagus kalau dia misal sampai tingkat-tingkat ke atas kuliah itu sampai kuliah dan dia sampai menjalankan kegiatan apa yang ada di lingkungan, itu saya akan mendukungnya dengan baik ya. Saya setuju itu karena memang harus itu yang dilakukan, bukannya untuk yang tua-tua, yang muda-muda lah harus menunjukkan tindakan tugas yang wajib harus dikerjakan mereka untuk kedepannya. Gitu. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk pertanyaannya sudah terjawab semua. Jadi mungkin sekian yang dapat saya tanyakan dan kelompok saya tanyakan. Terima kasih banyak atas ketersediaan Bapak dan waktu yang sudah diluangkan. Oke, terima kasih deh, sama-sama. Berjuang deh, tetap semangat ya. Halo semuanya. Sekarang kita lanjut ke Kelurahan. Dadah. Halo semuanya. Oke, sekarang kita udah di Kelurahan. Good morning. Oke, sekarang kita ada di hari ketiga. Dan sekarang kita akan wawancara RW. Oke, Let's dadah go. guys. Sekarang kita mau berangkat. Let's go. Selamat pagi semuanya. Jadi saat ini kita sudah sampai di rumah Bapak RW. Sebelumnya, mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak. Kami mohon waktunya sebentar untuk melakukan wawancara. Apakah sudah dapat dimulai Pak? Oke, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama Bapak dan sudah berapa lama menjabat sebagai RW? Nama saya Pak Tumin, menjabat jadi RW itu 2 periode, sekarang periode kedua jalan ke 3 tahun. Jadi berarti kan yang periode pertama itu 3 tahun, periode kedua 5 tahun, sekarang udah 3 tahun, berarti udah 5 tahun. Apakah Bapak dapat menjelaskan mengenai peran dan tugas sebagai ketua RW? Kalau sebagai ketua RW ya kita di sini satu ya, kita paling nggak kita untuk lingkungan, kita berbuat untuk lingkungan, mewakili daripada masyarakat, dari tingkat masyarakat terus ke RT, RT ke RW ya. Artinya di sini kita perwakilan dari suara warga, apa kendala-kendala dalam lingkungan ini, permasalahan apa yang ingin kita ajukan ke pemerintah, terus kita menjaga kerukunan hidup sesama masyarakat gitu. Apakah Bapak dapat menjelaskan mengenai perbedaan RT serta RW? Kalau RT cukup untuk yang terkecil ya, untuk kesatuan, tapi dia perwakilan dari masyarakat, meluas kita dari tingkat RT ke RW. Artinya dari RT ke RW itu kita menjangkau, misal satu lingkungan RW itu berapa RT, kita menaungi, kebetulan di sini kita menaungi itu 10 RT.
Nah, dengan lurah itu lain lagi. Kalau lurah kan mereka itu pejabat pemerintah istilahnya yang benar-benar dari kedinasannya. Kalau kita kan ini hanya SK. SK itu kita mewakili masyarakat. Terus kita diberikan SK dari kalau RW dari camat, RT dari lurah. Oke, baik. Halo Pak Ari dan teman-teman. Jadi sekarang kita ada di hari ke-4 4. dan sekarang kita akan wawancara ke Kelurahan. Let's go. Ya, terima kasih. Nama saya Robi Cahyadi, pangkat pendidikan saya S2. Saya di sini sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban. Di sini saya sudah hampir 2 tahun menjabat di sini. Oke, baik Pak. Lalu selanjutnya kami ingin bertanya, menurut Bapak, instansi kelurahan ini dalam pemerintahan setempat fungsinya apa ya? Dalam lingkup kelurahan ya. Jadi kelurahan ini fungsinya yaitu kelurahan itu dipimpin oleh kepala lurah dan tugasnya itu penyelenggaraan pemerintah di tingkat kelurahan. Lalu Pak Lurah juga mempunyai kegiatan semacam untuk pelayanan ke masyarakat, terus untuk menjalankan pemerintahan di tingkat RT melalui RT dan RW. Oke teman-teman, saya Kalista, saya Luisa, Saya Gordon. dan kita sudah sampai di penghujung video. Jadi sekian dan terima kasih.